Halo teman-teman, Very Suka-Suka. Jumpa lagi kita di channel Very Suka-Suka. Kali ini saya mau bikin konten yaitu tentang membahas motor F1 ZR yang sering gas buangnya itu nggak bersih. Jadi di sini saya ingin membahas dan memberitahukan teman-teman. Nah, di sini ada F1 ZR tahun 2003. Ya, ini saya ingin memberikan tutorial ya. Untuk motor ini sih keadaannya udah stabil sih, itu pembuangan itu bersih, gas pembuangannya bersih. Nanti saya akan hidupin seperti apa gas buang bersih itu. Kadang gas buang yang tersisa itu kan bunyi treng teng 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 dan nggak bersih ya kan. Jadi di sini saya ingin membahas yang teman-teman kadang sering nanya, untuk motor F1 ZR gas buangnya itu kadang nggak bersih. Begitu digas turunnya itu nggak bersih, ada bunyi teng 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 teng. Nah, jadi di sini kita mau memberitahukan ya, yang masih belum tahu kan tentang motor-motor kayak gitu, apa sih penyebabnya gitu kan. Nah, di sini kita mau bahas ya. Yang pertama itu kita harus memperhatikan pengapian ya. Pengapian kalau bisa yang ori lah, ataupun yang KW pun tidak apa-apa, asal yang lumayan bagus istilahnya gitu kan. Nah, yang kedua kita harus perhatikan itu bahwa motor ini atau motor teman-teman yang mengalami kendala buang gasnya nggak bersih turunnya, apakah dari bloknya ori apa udah KW. Nah, kadang yang sering terjadi kalau blok KW itu buat gas buangnya itu nggak bersih. Karena apa? Lubang exhaustnya, lubang pembuangannya itu kecil, jadi agak sedikit menghambat pembuangan ya. Jadi tersisa kadang. Nah, jadi kedua, perhatikan juga itu biasanya seperti pakaian-pakaian yang di bagian manifold bawah ini. Nah, di manifold ini kalau dia kering berarti bagus. Berarti nggak ada pembocoran ya di sini. Jadi ini juga sangat berpengaruh jika ada kebocoran. Kadang teman udah ganti membran pikir bisa bagus kan, padahal begitu dipasang karena packingnya mungkin yang biasa bukan yang ori, jadi pemasangan packingnya itu juga kurang pas, kadang nggak rapet. Jadi kadang kalau di lama-lama dipakai itu di sini akan basah nih bagian bawah manifold. Nah, di sini harus diperhatikan. Nah, jadi untuk teman-teman ya, kadang di bawah manifold ini basah ya, itu akan menyebabkan gas buang motor juga tidak bersih. Kalau seperti ini kan kering kan, nah kering bawahnya ini kering. Nah, itu ini kuncinya. Kalau punya teman-teman kering berarti pakainya nggak ada bermasalah, berarti bagus ya. Ini motor udah lama nggak pernah dibongkar, nggak pernah diapa-apain ya. Jadi ini kering pakainya. Sebelumnya juga kemarin sempat ngalamin motor ini gas buangnya nggak bersih, di setting karburator bolak-balik juga nggak dapet. Setelah dibongkar, cek membran juga bagus kan. Ya sekalian lah saya ganti yang ori lagi membrannya. Jadi lidah membran saya ganti baru sama rumah-rumahnya lah. Nah, jadi untuk seperti itu kendalanya, hal cek pertama ini juga ya, bawah manifold pokoknya pakin yang segi 4 itu tahu kan. Nah, jadi itu harus dilihat baik-baik. Kalau memang kering berarti bagus. Nah, untuk karburator juga kalau bisa yang ori ya bawaannya. Dan untuk motor ini itu speknya sih standar sih, nggak ada porting-portingan. Nah, terus yang kayak gini bagian karbu itu jarumnya sih saya pakai masih standar sih. Cuma ada satu jarum yang dalam, jarum ini apa, pilot jet. Nah, pilot jet itu saya sedikit di otak-atik
Saya ada lubang-lubang yang gede dikit, nanti saya tunjukin. Itu ada rahasianya di situ. Itu yang buat motor kadang enak di atas ya. Nanti teman-teman mau ikutin boleh. Nah, nanti ini sekarang kita bahas ini dulu, gas buang yang nggak bersih ya. Jadi kalau kendala motor yang gas buangnya nggak bersih itu biasa dari pakin manifold ini yang bawah ada bocor, ataupun manifoldnya ini ada yang sedikit robek ya, atau retak nggak kelihatan. Nah, itu harus diperhatiin benar-benar. Kalau memang semuanya oke ini di sini, berarti balik lagi di bagian karbu dalamannya. Nah, cukup mainin pilot jet ataupun main jet, tapi kebanyakan sih kadang pilot jet sih yang bermasalah, yang bikin gas buang itu nggak bersih. Kalau main jet itu kan yang bagian atas kan, yang pilot jet itu bagian bawah ya. Nah, itu untuk lansam guys. Nah, terus tali gas juga nih harus dicek benar. Ini setelannya nih harus dicek benar, jangan sampai bergantung. Harus benar posisi yang dilepas itu menutup. Begitu digas dibalik, jadi itu baliknya sampai mentok. Nah, mentok gitu kan. Nah, terus untuk PR karbu, perkarburator itu harus keadaan bagus ya, karena itu juga berpengaruh. Kalau pas digas baliknya lambat itu ngaruh. Nah, jadi untuk PR gas itu harus usahakan masih utuh ya. Nah, ini harus utuh, harus masih bagus, masih keras. Kalau kira-kira ada lembek pernya atau nggak bagus, saranin untuk teman-teman diganti aja yang baru pernya ya. Kalau nggak pun, kalau memang masih bagus, coba ditarik dikit pernya, dibuka nanti pernya, ditarik, nggak panjangin dikit, nanti dipasang lagi. Nah ya. Nah, untuk settingan karburator ya, jarum yang saya pakai ini di nomor 3 guys. Hitungan dari atas 1, 2, 3, di pas tengah-tengah ya. Nah, pas tengah-tengah. Tadi kameranya lupa saya perhatiin, ternyata agak sedikit blur ya. Nah, ini agak jelas. Ini jarum nomor 3 ya. Hitungan dari atas nomor 3. Oke. Nah, terus nanti kita akan coba hidupin biar teman-teman nilai sendiri seperti apa sih gas buang bersih ya kan, yang baik dan benar. Gas buang bersih tapi ada lansamnya juga gitu loh. Nggak gas buangnya bersih terus nggak ada lansam terus mati, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau motor yang normal kadang kalau misalnya settingan yang pas, itu begitu kita gas turun naik dia turunnya itu bersih dan nggak tersisa. Paling cuma cuma mau mengaung doang ya turunnya ya. Nggak ada teng. Oke, sebentar lagi saya hidupin motornya. Dan teman-teman nilai sendiri. Untuk knalpot kita menggunakan knalpot standar, masih standar ya, standar bobokan. Knalpot standar bobokan. Untuk coil kita menggunakan coil Suzuki A100. Untuk bloknya ini OS standar sih, OS standar masih 025. Standar 025 F1ZR ya.
Nah, di pas selesai gas turun semua, itu balik lansam lagi dia, normal standar ya. Jadi ini lansam nih. Nah, jadi maksud saya tadi motor yang normal, settingan yang pas itu seperti itu guys. Jadi settingannya itu begitu dikeber, turun gasnya itu bersih, gitu udah selesai itu dia bunyi lansam lagi normal kayak tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kadang normal itu kan begitu digas gas RPM atas, begitu turun tung 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 tung. Nah, di situ kan yang bikin kita nggak enak rasa makainya kan. Jadi rasa PD kita itu rasanya turun begitu kita bawa gas jalan motor itu, turun gas tung 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 tung. Nah, jadi itulah penyebabnya yang bikin kita selalu penasaran ya kan. Nah, jadi untuk motor ini kita kasih tahu untuk standarnya apa sih kok bisa kayak gini ya kan. Nah, pertama kita ini bahas tentang karburator. Kalau untuk karburator kita masih standar ori bawaan pabrik. Nah, nggak ada di remer-remer ya. Nanti kita buka, kita liatin dalam-dalamannya. Nah, oke. Jadi untuk settingan jarum itu nggak bisa semua diikutin. Setelan jarum itu nggak bisa semua diikutin ya. Nah, ini saya bahas, nanti saya akan sambil hidupin cara setting karburatornya juga. Nah, oke guys, ini karbunya udah kita buka. Karbunya udah kita buka ya. Jadi ini sekarang kita bongkar, kita liatin di dalam-dalamannya berisi apa ya. Jarum-jarumnya ukuran berapa. Kalau karbu original itu dia bermerek segini, Mikuni Corporation Mikuni Corporation ya mereknya. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kodenya 4WH400 ya. Nah, kelihatannya. Dan ini saya akan membongkar karburator isi dalaman. Ini isi dalamannya guys. Ini namanya pilot jet. Ini pilot jet ya. Dan ini main jet. Ini main jetnya saya menggunakan punya motor Satria FU. Satria FU standar. Lubangnya ya enggak begitu besar, sedang. Nah, jadi kalau untuk motor ini saya menggunakan jarum karburator Satria FU standar. Ini padahal bukan yang ori, ini saya pakai yang KW aja sih jarumnya, punya Satria FU yang udah diganti. Nah, jadi untuk pilot jet saya menggunakan standar ya. Dan lubangnya ini halus, lubang tengahnya ini halus. Nah, jadi kalau untuk motor kayak gini jarumnya tuh nggak usah dikutak-atik bagian dalamnya, standar aja. Nah, di sini rahasia yang mau saya kasih tahu, motornya enak di atasnya kayak gimana rahasianya ya. Jadi saya mau kasih tahu untuk teman-teman yang untuk menonton channel saya. Nah, jangan lupa untuk dukung channel Ferry Suka-Suka yang udah menonton. Untuk pengunjung baru yang belum berlangganan sama Ferry Suka-Suka, maksudnya
belum subscribe channel YouTube Ferry Suka-Suka, boleh bantu sekarang ditekan tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya, oke, agar selalu dapat notifikasi dari saya. Nah, terus ini yang sedikit saya rubah ya. Di sini kan di sampingnya ini ada lubang kan. Nih. Di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Nah, jadi untuk di bagian ini belum kelihatan ya. Nah, lubang yang samping ini yang banyak yang halus-halus itu, dengan cara kita gedein. Kayaknya kamera saya agak sedikit blur. Oke. Nah, jadi di sini jarumnya, ini kameranya. Nah, oke, sip. Nah, ini kameranya saya jelasin dulu biar agak terang nih. Bentar. Saya bagi dulu kameranya, ini agak sedikit kurang pas ini. Jadi untuk jarum itu kita menggunakan jarum standar yang masih kurang standar. Jarum standar. Sorry guys jika ada sedikit kurangan dari rekaman kamera ini, kurang fokus kalau saya menggunakan juga masih menggunakan handphone biasa. Ya, jadi untuk jarum-jarum seperti ini yang harus kita rubah ya. Itu jarum-jarum ini. Nah, di sini yang harus kita rubah nih. Nah, jarum ini maksudnya yang samping ini kameranya enggak fokus ini. Jadi seperti ini ya. Jarumnya yang bagian banyak itu ini kelihatan. Jadi itu harus diposisikan sedikit dibolongin, digedein dikit. Nah, jadi jarumnya itu saya bolongin dari samping ini ya, ini lebih jelas nih. Tadi kan agak sedikit blur menggunakan kamera depan. Nah, ini jelas. Jadi saya di sini mau membahas tentang jarum pilot jet ya. Nah, ini. Jadi jarum yang kayak gini, yang di sini, itu saya sedikit bolongin dengan cara bikin alat ini yang seperti jarum dari sisa-sisa per kampas rem yang bekas. Saya gerenda bikin runcing kayak gini, sedang aja runcing. Nah, runcingnya kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Nah, oke, jadi dengan cara sedikit dibolongin dengan cara dikorek seperti ini. Tapi jangan semuanya digedein guys, diselang-seling aja kalau bisa. Nah, jarumnya ini di selang-selingin ya. Nah, oke.
Oke, fokus. Nah, jadi seperti ini maksud saya. Ini salah satunya, ini kan ada dua nih. Jadi sebesar kecil ya. Yang sudah saya rubah besar kecil. Jadi untuk atasan yang satu ini saya gedein dikit. Korek-korek. Terus di sebelahnya lagi dilangka dikit. Dari 2 gas ini dilangka lagi kan. Baru satunya ini digedein lagi dikit. Udah itu digedein lagi nih dikit. Ini gak kelihatan. Nah ini digedein lagi dikit. Oh ini beberapa titik kita gedein. Saya hitung dulu berapa yang saya besarkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pokoknya ini ada yang saat atasnya satu doang, ini bawahnya enggak ya. Ini 1 nih, 2, bawah bagian hitungan bawahnya 2. Ini 3. Ini ada 3 bagian saya gedein. Kalau bisa coba aja dikit dulu. Pokoknya dikit aja, berubah dikit dari yang standarnya ya. Nah, berubah dikit, jangan terlalu gede juga. Nanti motornya ngempos, nggak narik dia. Ini dijamin motornya kan enak juga tarikannya nih. Nah, juga ini yang bikin gas buang bisa bersih juga nih. Ini juga ngaruh nih. Yang disebut untuk borosin sedikit pilot jetnya ini. Bukan di bagian lubang tengah ini diganti yang besar ataupun dikorek gede, bukan. Tapi dengan cara di sampingnya ini digedein dikit nih. Ini di sini. Di sini terjadi semburan minyak juga untuk yang bagian aliran angin ya. Nah, jadi di sini juga bisa menambah untuk tarikan atasnya enak, dapat dari bawah sampai atas juga dapat. Napasnya panjang juga nih. Sejak saya rubah ini, setahu saya motor juga napas lebih enak dari 2 sampai 3 itu panjang napasnya guys. Bahkan gigi 3 aja nih, kalau saya paksain nafasnya nih, penjak 100 gigi, 100 km naik speedonya 100. Nah, jadi begitu tips dari saya. Pokoknya kayak gini, untuk jarum yang dalam ini, lubang tengahnya ini jangan diapa-apain. Cukup yang bagian samping ini sedikit digedein, beberapa titik ya. Jangan terlalu gede, lebih dari yang standar lah, gede dikit aja. Nah, udah itu untuk yang kita pakai yang jarum main jet ini ukuran standar Satria FU ya. Kalian bisa cari ini untuk beli jarum kayak gini, tapi banyakkan sih dapatnya tuh jarum full set sih karburatornya. Bilang aja di repair kit karburator Satria FU. Kalau enggak, cari aja khusus kayak gini. Satuannya kok ada. Untuk ukuran pokoknya dia standar sih. Standar Satria FU ya. Nah, jadi gitu. Dia sama sih kalau saya lihat untuk ukuran jarum sama punya F1 ZR itu lubangnya sama. Untuk ukuran jarum F1 ZR ini sama dengan ini. Cuma saya suka motif yang kayak gini. Rasanya enak juga seperti ini. Nah, jadi yang untuk dibahas, yang kadang motor bunyi gasnya nggak turun nggak bersih itu juga bisa dari jarum-jarum seperti itu. Coba aja ikutin dari tips saya dari motor-motor saya agar motornya juga enak seperti motor saya. Nah, jangan lupa juga untuk pelampung minyak kalau yang KW yang masih model besi ya ininya ya. Itu disaranin settingan pelampung harus pas seperti yang plastik standar ya. Jadi apa? Untuk di mangkok karbu, kalau misalnya dia minyaknya nggak penuh ataupun setengah, nggak sampai cukup takaran dia sini, maka motor pagi-pagi akan susah hidup juga, sama gas buang juga bisa ngaruh, nggak bersih. Kan motor juga agak sedikit kayak tarikan atasnya itu ngedon. Nah, itu kadang begitu RPM 3 bawa jalan, minyaknya tuh udah turun dulu. Nggak dapet ya, makanya pokoknya harus settingan minyak di mangkok karbu ini harus pas juga dengan takaran standar ya, jangan sampai kurang. Pokoknya dia standar itu kalau nggak salah sampai di sini, jangan lebihan juga. Kalau dia lebih, maka fatalnya karbu kita bisa terjadi banjir guys. Nah, karbu motor bisa banjir. Jadi ini harus pas dari takaran minyak di mangkok karbu ini. Sama untuk jarum-jarum seperti pilot jet, main jet, ukuran standar aja kok bisa ya.
Yang saya rubah cuma di bagian ini tadi. Nah, ini di sampingnya ini saya mainin, bukan di tengah ya, ataupun diganti yang gede, bukan. Jadi seperti itu. Ini saya pasang balik dulu. Ini saya pasang balik dulu. Jadi jangan sampai lupa dikencengin, jangan sampai ketinggalan. Buat yang di bagian pilot jet ini harus dikencang sedang-sedang aja, jangan terlalu kencang juga, ntar susah buka kodol ya. Nah, terus pasang lagi main jetnya, oke. Udah kencang, baru kita pasang balik. Ini karena dalamnya nggak begitu kotor-kotor amat, jadi biarin aja yang di luarnya kotor, nggak apa-apa. Saya ini kalian, saya bongkar motor saya ya. Jadi saya pasang balik semua. Ini bisa dibuat dari sisa-sisa kampas rem bekas, dari per bekas yang kita ambil di gerenda, beruncingin, baru kita bikin untuk korek-korek jarum-jarum segala macam ya. Ya seperti tadi saya koreknya untuk bagian jarum pilot jet aja. Nah, untuk teman-teman saya saranin ya juga ya, untuk motor yang settingannya kalau belum dapat juga nih, pokoknya blok karbonnya udah dibenerin, udah sesuai setting seperti saya. Terus jangan lupa juga untuk seal kruk as yang di magnet ini, yang di dalam, yang di as panjang ini kan. Nah, itu ada seal gede, yang itu namanya seal kruk as kiri ya. Kalau yang sana itu bak kopling, itu seal kruk as rumah kampas kopling. Pokoknya di bagian itulah, di bagian kruk as kanan itu namanya. Tapi kalau itu yang bermasalah bisa ketahuan itu kalau asap itu ngebul, terus ada mancit-mancit oli hitam gitu, ngebul lah pokoknya kan, basah gitu, itu udah pasti seal kruk as kanannya bocor. Jadi motor juga gak enak dipakai. Kalau misalnya normal itu nggak ada ngebul-ngebul gimana, berarti aman. Jadi yang bermasalah mungkin cuma di bagian seal kruk as kiri ya, yang di sebelah magnet yang ada kipasnya, oke. Nah, jadi itu aja. Nah, jangan lupa juga untuk seperti cok ini harus disaranin pakai yang baru kalau memang udah aus ya. Ini juga ngaruh kalau misalkan dia udah aus di sini karetnya. Jadi maka motor juga akan jadi boros, nggak stabil, dan gas buangnya nggak bersih. Pokoknya banyak bermanfaat lah barang ini kalau bagus. Kalau udah jelek pasti banyak ngaruhnya. Jadi usahakan untuk motor-motor teman semuanya harus keadaan normal gitu, nggak ada yang rusak gitu ya. Kalau memang nggak layak pakai diganti aja gitu. Nah, kayak pernya juga nih, kalau pernya udah karatan atau dalam B, baru saranin diganti aja yang baru. Untuk motor kita sendiri kita harus berani biaya ya, walaupun nggak begitu mahal amat. Ataupun yang jelas untuk yang kayak gini, penyakit kayak gini, kendala kayak gini ya nggak tahu gede sih biayanya. Makanya kuncinya itu kita cek dulu, kayak packing blok, apakah ada bocor atau ada rembesan oli. Nah, pakai manifold yang ini ya kan, kalau memang ada rembesan oli kita ganti yang baru, belikan yang ori. Kalau usahakan ini, karena ini bagian yang sangat sensitif sekali, karena dia bagian penyedot minyak untuk pembakaran ya. Jadi itu harus benar-benar keadaan rapat, nggak ada bocoran. Oke. Jadi sekarang saya pasang balik semua. Saya skip dulu videonya, saya pasang lagi. Nah, oke, ini udah dipasang karburatornya, sekarang tinggal dihidupin. Nah, terus untuk kita setting ulang karburator, langkah pertama langsung kita settingin dulu, naikin dikit.
Terus ini angin kita rapetin ya. Teman-teman perhatiin baik-baik. Ini kita rapetin, kita kencengin bautnya. Nah, gini. Keadaannya harus benar-benar mentok ya guys. Jadi keadaannya benar-benar mentok. Keadaannya benar-benar mentok. Udah mentok full. Baru nanti kita hitungannya itu ikutin dari naiknya suara RPM mesin kita, teriakan mesin ataupun teriakan knalpot lah ya, kita bisa dengar baik-baik dari dengungan mesin maksud saya ya. Jadi kita udah rapetin ini, hidupin motor. Ini saya praktekin dulu, jelasin dengan tanpa hidupin mesin, jadi agar enak dijelasin baik-baik ya kan. Nah di sini langkah pertama ini kita udah rapetin ini mentok ya. Nanti kita buka nih putaran anginnya kayak gini. Nah gitu ya. Nah jadi ini kita mentokin full, hidupin motor. Kita tahan sedikit gasnya kayak gini. Kita ambil aja dikit ya. Ambil dikit. Tahan gasnya. Habis itu kita putar keluar arah bautnya posisinya ini. Kita hitung. Nah untuk hitungan kita ajarin ya. Ini kan bautnya kita putar ya. Hitungannya tuh arah keluar. Misalnya dari sini hitungannya satu kan. Jadi putar sampai sini setengah. Balik lagi sampai sini satu. Putar lagi sampai di sini 1,5. Balik lagi di sini 2. Atau kalau kurang masih kira-kira belum dapat RPM-nya, kita putar terus keluar sampai keluar ya. Sampai benar-benar keluar RPM-nya. Kalau sampai sini kira-kira 2,5, RPM-nya juga pas. Ataupun misalnya nggak sampai 2,5 dia udah pas RPM teriaknya, itu boleh lepasin, nggak perlu harus 2,5, 3,5, 1,5, nggak perlu. Yang jelas kita ikutin itu dari cara teriakan mesin RPM-nya sampai berapa gitu ya. Nah jadi kalau kita keluar kira satu putaran setengah udah naik RPM tinggi, kita lepas sudah. Baru kita atur lansam kita pasinnya kayak gimana ya, mau gede ataupun kecil. Nah jadi kalau untuk gedein lansam kita kencengin bautnya, untuk kecil lansam kita kendorin. Nah ingat, ini ada jarum angin, ini ada jarum lansam. Oke, jadi seperti itu. Nanti saya tes, hidupin, dan teman-teman lihat sendiri. Tapi teman-teman nggak harus juga ngikutin putaran angin dari motor saya ini 2,5 atau 1,5, 3,5, nggak perlu. Saya kan karena setiap mesin itu kita kan berbeda-beda nih. Entah oversize-nya berapa, 100, 75, 25 ya kan, ataupun udah rubah yang piston gede kan. Jadi itu tergantung dari masing-masing mesin. Jadi nggak semua harus sama ikutin putaran jarum angin ini 2,5, misal 1,5, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita sesuaikan dari masing-masing kendaraan kita sendiri. Misalnya putaran RPM Anda itu 1,5 udah teriak full, ya udah lepasin, nggak usah diikutin putaran saya lebih gitu. Nah gitu ya. Jadi sekarang saya mau setting angin karburator saya. Jadi teman-teman lihat sendiri sampai ukuran berapa sih jarum ini, jarum angin ini putarannya, baru mesin ini pas putaran anginnya ya kan. Nah jadi lain-lain mesin, nggak semua motor itu settingannya harus sama seperti motor ini. Si A misalnya 2,5 nih, kita sudah 2,5 putarannya, padahal belum dapat 2,5 kita masih aja puter, ya boleh gitu. Jadi untuk karburator itu masing-masing putaran angin itu berbeda. Kalau ada yang ketemu pas jadi 2,5 ya 2,5 misalnya. Karena kalau saya bilang 2,5 kenapa? Punya saya putarnya memang 2,5. Tapi saya pengen setting ulang lagi, teman-teman lihat sendiri di putaran berapakah motor saya itu teriakan mesin itu pas. Oke, kita sekarang hidupin.
kita mentok. Sekarang kita putar keluar ya guys. Mentokin dulu, tahan gas dikit. Saya agak sedikit jauhin kamera saya agar lebih jelas suaranya. Oke. Saya atur dulu sedikit posisi kamera letaknya pas. Nah. Ini lansamnya kecil nih, kita gedein dikit. Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk motor saya itu tadi saya hitung putaran RPM-nya itu pas di jarum anginnya ukuran 3,5. Nah, jadi untuk teman-teman itu kalau setting karburator menyesuaikan dari teriakan mesin RPM berapakah dia akan pas di putaran anginnya. Jadi nggak harus ngikutin kita putaran berapa. Jadi kita tetap aja putar keluar pelan-pelan sambil nahan gas sedikit ya. Tahan aja gasnya. Kira-kira setengah RPM lah gasnya itu. Nah, jadi habis itu kita putar terus arah keluar anginnya sampai berapa mentoknya. Dan itu kita lepas. Baru kita atur langsam jika kira-kira langsam kegedean juga nanti dia turun gasnya kurang bersih juga, jadi karena lama turun karena posisi jarum skep itu sedikit terangkat ya kan, jadi agak sedikit ada minyak yang masih keluar semprotan itu. Nah, jadi untuk sekian dari penjelasan dari saya, semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Ferry Suka-Suka. Semoga teman-teman
Maksudnya setelah ditonton video ini terbantu ya, merasa puas. Nah, untuk teman-teman yang belum berlangganan sama saya di channel Ferry Suka-Suka, boleh dibantu, tolong dukungannya. Semoga semakin banyak penonton, semakin banyak juga view, maksudnya banyak pelanggan video saya ya. Jadi semakin banyak penonton yang menyukai video saya ya, semakin banyak juga kita yang pecinta Volkswagen R, agar tidak punah, agar tidak bosan ya kan. Kalau makainya enak pasti kita akan jaga baik-baik motor kita, jadi kita nggak akan jual. Jadi seperti itu video dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas ataupun kurang enak didengar, mohon maaf. Mungkin saya masih pemula ya. Oke, jadi cukup dari saya, Ferry Suka-Suka. Salam dari Kalimantan Barat, Pontianak. See you by next video.